Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Kali ini kami dari tim Jejak Paku Alam akan mencoba menelusuri di wilayah situs Batu Sanghyang yang lokasinya berada di Dusun Cigalagah, Desa Nagra, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sini kita akan coba mengidentifikasi terlebih dahulu seperti biasanya. Ada 2, mungkin ada 3 di dalam mengidentifikasi. Yang pertama, kita akan coba mengidentifikasi jenis batuan yang ada di sini posisinya. Meskipun di sini kita juga menggunakan ilmu pengetahuan, inti-intinya bersandar ke arkeologi dan keahlian-keahlian lainnya. Dan kita sesuaikan dengan pengalaman atau metode yang biasa kita gunakan untuk mengidentifikasi batuan apa, jenis apa, keadaannya gimana. Nanti kita akan coba menguak tentang batuan ini. Sekiranya ada salah lain-lain mohon dimaaf, karena ini meskipun bagian dari eksplorasi kita, tapi kalau urusan batunya ini urusan para ahli di bidangnya. Yang kedua, kita akan menguak di sini judulnya situs Batu Sanghyang. Ada kata Sanghyang. Di sini kita akan kuak misteri dari kalimat Sanghyang ini. Apakah batuan ini berkaitan dengan Sanghyang? Nanti kuak misteri di dalamnya. Melihat keseluruhan, nanti kita coba identifikasi di tempat utama.
Baiklah, kita sekarang sudah berada di lokasi utama. Setelah kita tadi keliling menyusuri semua lokasi, sekarang kita berada di lokasi utama. Dan kita akan coba yang pertama kita analisis jenis batuan ini. Meskipun sekali lagi kami di sini bukan ahlinya, banyak tim-tim ahli, arkeolog dan lain-lain. Ini hanya sekedar dengan pengalaman aja, eksplornya dengan pengalaman, identifikasinya kita coba. Yang pertama kita ambil secara sisi serpihan. Secara sisi serpihan ini kemungkinan besar kandungannya ini adalah silika. Silika juga kuarsa. Kuarsa ini kesimpulan awal. Secara pengalaman, saya juga pernah mendalami ilmu-ilmu pertanian, di mana kami juga di sini posisinya memperdalam tentang unsur-unsur atau partikel-partikel penyusun batuan. Salah satunya silika. Maaf. Jadi emang kecenderungan silika dari bentuk, dari rasa, dari kesuhuan juga posisinya. Kandungan utamanya ini silika, juga kuarsa, basal. Nah, terus kita coba juga buktikan. Menurut keterangan-keterangan ini batuan berbunyi. Ada bunyinya di sini, ada nadanya. Sangat jelas. Berbunyi. Dan tidak semua batuannya berbunyi. Ini secara ilmu pengetahuan kami, yang tidak berbunyi bisa jadi posisi batuannya langsung ke tanah, jadi getaran, teredam. Kalaupun ini yang berbunyi, kondisinya di atas, tidak langsung ke tanah, makanya berbunyi. Itu istilahnya analisis pertama. Analisis yang kedua, kenapa ini bisa berbunyi? Secara ilmu pengetahuan kami, ini di samping kandungannya adalah silika, terus kuarsa, basal, tapi ada logam juga yang terkandung, sejenis mangan, tembaga, seng, dan yang lebih dominan di sini besi. Nah, sedangkan sifat logam itu posisinya memantulkan suara, baik secara ditiup ataupun dipukul. Pengalaman kami, batuan ini adalah emang intinya disebut batuan andesit. Batuan andesit yang berasal secara partikel atau secara istilahnya penyusunnya. Ini penyusunnya itu posisinya dari bentukan vulkanik. Adanya partikelnya kuarsa, basal, atau istilahnya silika, itu lebih ke arah indikasinya dari vulkanik, termasuk logam-logam yang terkandungnya. Logam-logam yang terkandung posisinya seperti itu. Kita simpulkan asal muasal batuan ini dari kemagmaan. Bisa dari magma itu yang mendorong keluarnya semua partikel bersatu lalu terjadi pembekuan. Bisa juga terjadi dari letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi, si partikel semua
menyatu, terjadi pembekuan secara sisi alamiahnya, maka membentuklah batuan-batuan seperti. Jadi kita ulang lagi. Nah, makanya ini berbunyi. Berarti ini ada unsur-unsur logamnya. Naik nada, kenapa bisa berbeda-beda? Ini tergantung besar kecilnya batuan, juga tergantung banyak sedikitnya kandungan logamnya atau besinya. Itu yang bisa kami simpulkan. Meskipun bukan urusan kita, tapi menyangkut juga dengan eksplor kita di dalam menelusuri, menguak sejarahnya. Kalau kita lebih ke arah menguak sejarah historis. Yang selanjutnya, batuan ini berbeda-beda keadaannya meskipun sifatnya hampir sama batuannya, batuan andesit. Nah, dari vulkanik sama kondisinya, cuman ada yang masih tertata seperti ini, ada berbentuk potongan-potongan yang kemungkinan besar dulunya di sini ada peruntukannya. Ada yang jenis batuan seperti ini persegi 5 pasti ada peruntukannya, berbagai macam inti-intinya. Apakah batuan ini istilahnya sudah dibentuk seperti ini adalah cipta karya alam atau cipta karya manusia? Kalau secara batuan jelas itu cipta karya alam. Tapi kalau kita melihat dari desain bentuk yang hampir sama semua, ini ada yang membikin. Kalau ada yang membikin, berarti akan keterkaitan dengan sebuah peradaban. Kalau ini benar adalah hasil bikinan, pasti ada tujuan. Yang kami tahu selaku dari tim jejak paku alam, kebanyakan batuan-batuan seperti ini digunakan untuk acara-acara ritualisme keagamaan zaman dahulu kala. Ada fungsinya. Kenapa harus memilih batuan seperti ini dengan bunyi-bunyian seperti ini? Sesuatu faedah atau suatu tujuan. Seperti di gunung-gunung Goong, kenapa batuan-batuannya bisa berbunyi? Itu menjadi penanda, kalau bahasa orang tua dahulu, penanda akan adanya suatu peristiwa. Tapi kalau secara sisi rasio keilmuan, angin datang masuk ke wilayah Gunung Goong, di situ istilahnya terjadi sirkulasi, si angin yang sudah padat, sudah keras, menabrak dinding-dinding batuan yang ada, menghasilkan bunyi seperti bunyi goong, bung. Itu penanda posisinya. Kalau yang ada penanda seperti ini, misalkan untuk dipukul, itu pasti ada tujuannya. Karena orang tua terdahulu itu lebih beradaptasi dengan alam. Mereka meyakini setiap file-file alam, file-file orang-orang terdahulu itu terserap, tersimpan di istilahnya alamnya itu sendiri. Jadi kita intinya sebagai generasi penerus tidak bisa kita langsung mendiskriminasikan bahwasanya orang tua kita, orang tua dulu itu bodoh, orang tua dahulu itu terlalu ortodok, lain-lain. Ini menurut pandangan saya. Ini menurut pandangan saya. Kasarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dari semua unsur-unsur ilmu pengetahuan beserta keindahan-keindahannya itu tidak lepas dari peran orang tua kita. Kita punya dasar-dasar hukum, kita jadi beragama, lain-lainnya itu tidak bisa lepas dari peran orang-orang terdahulu. Itu mereka lebih paham mengenai ilmu-ilmu perbintangan, bulan, hitungan-hitungan, matahari, dan lain-lain. Kita ini hanya pelanjut saja, bukan penemu. Jadi kita tidak bisa mendiskriminasikan atau istilahnya menghinakan orang tua dahulu ortodok, hina, penyembah berhala, penyembah pohon, tidak bisa. Ini yang
Saya selama ini pelajari, saya kuat posisinya. Apa yang terjadi? Itu secara simpelnya. Sekarang tadi batuan sekilas kita sudah buka. Ini intinya ada yang lebih haknya, kita hanya garis besarnya saja secara pengalaman, secara ilmu-ilmu yang ada. Mungkin sementara kajiannya untuk di siang hari seperti ini, kita kuak secara signifikan di malam hari. Mudah-mudahan intinya kami dikasih kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih petunjuk dan rahmatnya untuk menguak ini semua, supaya kita bisa berinteraksi, kita bisa baca file-file yang ada. Sementara sekian dulu. Sebelum kita melakukan interaksi dengan alam, ada baiknya saya buka dulu letak lokasi ini. Yang pertama, lokasi ini masih bagian dari Gunung Tampomas. Kalau dilihat dari Kabupaten Indramayu, posisi kita berada di pertengahan Gunung Tampomas yang ketinggiannya kurang lebih 1684 mdpl dan letaknya sebelah selatan dari Laut Indramayu dan sebelah utara dari Bandung. Di wilayah ini dekat dengan sumber-sumber mata air panas. Terus ada juga sumur-sumur garam dan juga dekat dengan bendungan Cipanas atau bendungan Sanghyang Tikoro. Baiklah, kita coba resap file yang ada di alam sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya. Yang pertama, batuan ini dibikin untuk keperluan tempat ritual keagamaan yang begitu lamanya sebelum zaman Masehi, ribuan tahun lalu, yang dipimpin oleh para resi. Terus di wilayah ini juga wilayah lainnya terjadi kekeringan yang sangat panjang, mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Pohon-pohonan banyak yang mati, termasuk hewan-hewan juga sebagian manusia. Setelah beberapa waktu kemudian, alam mendadak gelap gulita dengan waktu yang sangat lama. Disusul hujan badai yang luar biasa dalam waktu yang lama pula. Kemudian terjadilah air bah yang sangat besar, kemungkinan datang dari laut, yang menjadi bencana kerusakan yang luar biasa. Termasuk tempat peribadatan ini ikut luluh lantak. Juga terjadi keretakan
ditemukan di Gunung Tampomas. Dan di dalam proses surutnya air terjadi peristiwa atau hal yang sangat luar biasa, yaitu terbentuknya lubang-lubang besar di beberapa wilayah yang ikut membantu menghisap air. Lubang-lubang ini disinyalir mungkin yang disebut Sang Hyang Tikoro. Buktinya masih menyisakan mata air garam. Demikian hasil kajian alam yang bisa saya tangkap. Mohon dimaaf kalau saya terlalu berbuat jauh atau dianggap mustahil. Anggap saja ini hanya sebuah konten. Kita lanjut di episode selanjutnya. Kita coba kuak tokoh-tokoh yang berada di zaman tersebut yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.